Halo semuanya, balik lagi nih di sesi bedah materi kita. Hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang bener-bener esensial, tapi kita bakal ngelihatnya dari sudut pandang yang sama sekali baru dan pastinya jauh lebih seru. Kita bakal membedah materi PAI SMA kelas X tentang hakikat iman. Oke, yuk kita selami bareng-bareng dan rasain vibes yang beda dalam memahami sistem utama buat kehidupan sehari-hari kita sebagai remaja muslim. Kita nggak bakal cuma baca teks ngebosenin, tapi kita bakal bayangin ini sebagai sebuah sistem canggih yang siap buat kita taklukkan. Nah, langsung aja nih aku punya pertanyaan simpel buat kamu. Tahu nggak sih kalau iman itu bukan cuma definisi kaku di buku cetak yang harus dihafal pas mau ujian doang? Kenyataannya, iman itu adalah sebuah sistem kehidupan yang super dinamis. Coba dibayangin ini kayak sebuah game atau aplikasi canggih, di mana kamu punya 77 pencapaian atau 77 level yang wajib banget buat di-unlock. Kalau selama ini kamu mikir iman itu cuma soal percaya di dalam hati aja, siap-siap deh karena pandanganmu bakal berubah drastis setelah ngelihat kerangka utamanya. Jadi gini, mari kita lihat gimana ulama besar kita mendefinisikan sistem ini. Menurut Imam Syafi'i dalam kitabnya yang terkenal, iman itu ibarat sebuah combo wajib yang terdiri dari 3 bagian yang nggak bisa dipisahin. Apa aja tuh? Niat di dalam hati, ucapan di lisan, dan perbuatan nyata. Ingat ya, ini tuh combo move. Kalau salah satu elemen ini hilang atau nge-lag, ya kombonya gagal total. Nggak bisa tuh cuma niatnya aja yang baik tapi ngomongnya kasar, atau rajin berbuat baik tapi niatnya cuma cari followers. Semuanya harus benar-benar sinkron. Buat memperjelas combo tadi, sahabat Ali bin Abi Thalib nge-breakdown ini jadi 3 dimensi keimanan yang ngehubungin pikiran internal kita sama dunia eksternal. Pertama, ma'rifatun bil qalbi, yaitu meyakini dan menanamkan sistem itu di core atau hati kita. Kedua, iqrarun bil lisan, yaitu ngucapinnya pakai lisan sebagai interface atau antarmuka ke dunia luar. Dan yang ketiga, amalun bil arkan, yaitu ngamalin itu lewat perbuatan fisik kita. Nah, 3 dimensi inilah yang jadi arena bermain kita buat ngeraih level-level keimanan tadi. Terus ada berapa banyak sih misi yang harus kita selesaikan di 3 dimensi tadi? Angkanya lumayan masif nih, 77. Yap, dalam istilah agama, daftar lengkap dari 77 misi yang dibutuhin buat nyampe ke level iman maksimal ini disebut syu'abul iman atau cabang-cabang keimanan. Kalau 77 amalan ini berhasil kamu unlock dan dilakuin semuanya, nah, sempurna deh iman seseorang. Tapi sebaliknya, kalau ada misi yang di-skip atau ditinggalin, ya otomatis level kesempurnaan imannya juga bakal turun. Nah, yang bikin konsep ini benar-benar menarik adalah gimana Al-Quran ngasih perumpamaan visual yang literally epic banget. Di surat Ibrahim ayat 24-25, Allah bikin perumpamaan kalau iman yang baik itu kayak sebuah pohon yang subur. Akarnya menancap super kuat di dalam bumi dan cabang-cabangnya menjulang tinggi nembus langit. Ini tuh bukan cuma kata-kata puitis loh teman-teman. Ini adalah catat biru dari sistem 77 level yang lagi kita obrolin ini. Dan perumpamaan tadi ngilustrasiin analogi yang brilian banget. Coba deh kita bayangin perumpamaan Al-Quran tadi sebagai sebuah pohon cahaya hologram 3D yang keren abis. Iman itu persis kayak pohon ini, yang buahnya tuh nggak pernah berhenti diproduksi dan bisa dinikmatin kapan aja. Sama kayak pohon di dunia nyata, pohon iman hologram kita ini butuh core engine atau mesin inti yang super kuat di bagian akarnya supaya dia bisa ngasih output buah yang memukau secara terus-menerus. Yuk kita bongkar pohon ini dari bawah ke atas. Oke, mari kita mulai dari pondasi utamanya. Level 1, hati alias the core engine. Disinilah pusat kendali yang ngasih tenaga ke seluruh sistem cabang keimanan kita. Dari total 77 cabang iman tadi, coba tebak berapa banyak yang tertanam di akar ini? Jawabannya, 30. Iya, 30 cabang iman berakar langsung di dalam hati kita. Ini ngebuktiin betapa krusialnya base atau mesin inti dari pohon kita ini. Kalau 30 level di hati ini rusak atau ngebug, ya percuma aja cabang-cabang di atasnya, karena sistemnya udah pasti bakal error. Terus, pencapaian apa aja sih yang harus di-unlock di mesin inti ini? Beberapa yang paling utama itu mulai dari bener-bener mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, nanamin rasa ikhlas, jauhin sifat munafik, sampai pencapaian tingkat tinggi kayak ngebuang rasa cinta yang toksik banget terhadap dunia. Misalnya nih, tergila-gila banget sama harta atau jabatan. Ingat ya, tanpa mesin inti yang tulus dan jujur, semua hal baik yang kelihatan di luar itu cuma kepalsuan doang. Dan mesin pohonmu nggak akan pernah nyala dengan benar. Kalau akarnya udah kuat, kita gerak naik ke bagian batang pohonnya. Level 2, lisan alias the interface. Di bagian interface inilah kode internal dari dalam hati kita diterjemahin jadi ucapan yang bisa didengar sama dunia luar.
Ada tepat 7 cabang khusus yang ngontrol seberapa terang interface pohon kita ini memancarkan cahaya. Lisan itu indikator utama loh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bilang kalau lisan orang yang berakal itu muncul dari balik hati nuraninya. Kalau bermanfaat dia bakal ngomong, kalau bahaya dia mending diam. Beda banget kan sama orang bodoh yang hatinya seolah-olah ada di mulut, ngomong terus tanpa difilter. Nah, ini warning keras buat kita semua kalau lagi di tongkrongan. Menggunakan interface lisan buat hal-hal negatif, kayak nyebarin rumor, ngomongin keburukan orang lain alias gibah, atau sekedar obrolan kosong yang gak ada faedahnya, itu bakal bikin sistem pohon hologrammu ngalamin glitch parah. Ngobrolin hal yang gak bermanfaat itu bener-bener ngerusak 7 cabang interface ini dan bikin sinyal imanmu jadi putus-putus. Dan sekarang kita sampai di tahap puncaknya, level 3. Perbuatan atau di output fisik. Tahap ini mewakili tindakan nyata kita sehari-hari di kehidupan sosial. Siap-siap kaget ya, karena ternyata ada 40 cabang menakjubkan yang didedikasikan murni buat action fisik. Angka ini mendominasi lebih dari separuh total syu'ubul iman kan? Ini adalah bukti nyata kalau iman itu sebenarnya sangat bergantung sama apa yang benar-benar kamu lakuin di dunia nyata. Bukan cuma apa yang kamu rasain atau apa yang kamu klaim. Semakin bagus kualitas iman di hatimu, udah pasti bakal semakin keren juga perilaku fisikmu. Nah, ke-40 level output ini bentuknya bener-bener nyata banget di keseharian. Tindakannya bisa berupa langsung turun tangan, ngebantu teman atau warga yang lagi kesusahan kena musibah. Atau level fisik ini juga mencakup hal-hal basic tapi penting, kayak ngejaga kebersihan badan dan baju kita, rajin bersedekah, sampai hal-hal simple tapi dampaknya kerasa banget buat masyarakat sekitar. Jadi, kalau dibandingin, kelihatan jelas banget perbedaannya. Coba deh kita lihat gimana wujud iman ini di dunia nyata. Pohon hologram dengan level iman yang tinggi itu pasti bakal mancarkan vibes yang bersih, orangnya rendah hati, dan ucapannya bikin adem. Coba kontrasin sama pohon yang lagi glitching di level rendah. Pasti isinya circle tongkrongan yang toksik, suka pamer, foya-foya, dan penuh sama rumor kebencian atau hasad. Pilihannya ada di kita nih, mau ngerawat pohon yang mana? Ngomong-ngomong soal glitch, ada satu hal yang kayaknya relate banget deh sama kita sekarang. Ngelakuin sesuatu murni cuma demi cloud di sosmed. Atau yang dalam agama disebut ria alias pamer. Sama kayak pohon glitch yang ngejatuhin buah-buahnya sebelum matang, pamer itu bakal langsung ngosongin semua achievements iman yang udah susah payah kamu kumpulin. Pura-pura baik cuma demi dapat pujian dari followers, itu benar-benar ngehapus nilai ikhlas di core engine hati kita tadi. Sayang banget kan? Buat ngerangkum misi harian kita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah riwayat Muslim ngasih kita semacam ultimate daily combo yang nunjukin betapa fleksibelnya level-level ini. Cabang yang paling top, paling elit adalah ngucapin kalimat La ilaha illallah. Terus cabang yang paling basic atau level terendah, ternyata sesimpel nyingkirin paku, dahan, atau batu dari jalanan supaya orang lain gak celaka. Dan ada satu cabang kunci yang super spesial, yaitu malu. Malu buat berbuat maksiat, malu kalau ngomong kasar. Ini nih combo harian yang wajib banget kita aktifin. Jadi, poin penting yang bisa kita bawa pulang hari ini adalah, iman itu bukan cuma teori, iman itu action. Nah, dari 77 level misi di pohon cahaya hologrammu ini, mulai dari ngejaga keikhlasan di dalam hati, ngejaga omongan biar nggak toksik, sampai ngelakuin aksi nyata buat nolongin orang, cabang mana nih yang secara sadar bakal kamu unlock di tongkrongan bareng teman-teman hari ini? Yuk mulai level up pohon iman kita, bikin vibes kita jadi lebih positif, dan terus berbuah kebaikan kapan aja dan di mana aja. Sampai jumpa di sesi bedah materi seru kita selanjutnya.